Saya mengutip studi pribadi di renungan perspektif ini. Studi pribadi itu di bagian bawah, saudara. Lah ini, saya akan bacakan bagi saudara, begini bunyinya. Bacalah Amsal ini berkali-kali dan tanyakan pada diri Anda, apakah Anda telah hidup sebagai orang benar atau orang fasik? Saudara, pertanyaan ini bukan hanya untuk saudara, tetapi juga untuk saya. Saya mencoba untuk merespon pertanyaan ini, untuk merespon perintah ini begini, saudara. Orang benar dibandingkan dengan orang fasik. Kalau seumpama lahir perocot itu bisa otomatis menjadi orang benar, barangkali tidak sulit menjawab pertanyaan apakah Anda telah hidup sebagai orang benar. Tidak sulit. Tetapi yang jadi masalah itu adalah sejak dalam kandungan, semua manusia sudah fasik di hadapan Allah. Sudah fasik. Masalahnya di situ, saudara. Fasik di hadapan Allah. Apalagi lahir perocot, semua fasik. Entah itu cantik, entah itu ganteng, entah itu lucu atau lahir cemberut. Semua fasik di hadapan Allah. Semua manusia begitu. Enggak ada orang yang benar di hadapan Allah itu berdasarkan bibit, bebet, bobot. Enggak ada, saudara. Semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Jadi kalau pertanyaannya apakah Anda fasik, seharusnya dengan cepat kita menjawab iya. Pasti fasik. Tapi Allah dapat membuat orang fasik berubah menjadi orang benar. Orang fasik dapat bertobat dan dijadikan benar. Perubahan status dari orang fasik ke orang benar hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di luar Tuhan Yesus tidak bisa. Pembenaran hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ingin ku regu kesejukan
ini dari Amsal 10 ayat 27 sampai 30. Sabda Allah berkata demikian, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Untuk hidup fasik itu mudah, saudara, gampang, karena itu natural, alami. Tetapi untuk berubah menjadi orang benar, itu harus berjuang. Sebab memang tidak mudah mengubah pikiran, mengubah sikap, mengubah praktek hidup. Mari kita berjuang, jangan berhenti. Memang selama di dunia ini akan ada dan terjadi peperangan rohani yang terus-menerus. Mari saya ajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan yang mengajarkan soal hikmat kepada kita hari ini. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Apa maksudnya? Apakah orang benar panjang umur, orang fasik pendek umur? Ternyata bukan demikian, saudara. Kenyataannya yang kita hadapi, banyak orang fasik, banyak orang jahat yang panjang umurnya. Sementara banyak orang baik yang tidak terlalu panjang umurnya. Jadi apa arti firman? Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Jawabannya ada dua, saudara. Yang pertama, jawaban itu ada di Amsal 10 ayat 11 yang berkata begini, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ini soal perkataan, ini soal tutur kata orang, baik yang membuat hidup bahagia, tapi di balik kata-kata orang jahat tersembunyi hati yang keji. Membedakan orang benar dan orang fasik itu bukan nada suaranya, bukan nada suara merendah atau melengking, bukan, tapi kandungan hatinya. Ingat, ajaran yang mengatakan apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kalau hatimu baik, maka yang keluar itu baik. Tapi kalau hatimu jahat, yang keluar juga jahat. Jadi jangan bangga kalau kita bisa berucap pedas. Jangan senang kalau kita bisa mengatakan sesuatu dengan nyelekit. Sebab itu menunjukkan hati kita yang tidak beres. Lalu yang kedua, saudara, soal memperpanjang umur atau memperpendek dalam firman Tuhan yang berbunyi tadi, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Jawaban itu kita temukan dalam Ulangan 11 ayat 9 yang menunjukkan pada garis keturunan orang benar yang akan terus ada. Dikatakan begini, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi ngomong panjang umur itu berarti keturunannya terus ada. Itu yang dimaksud oleh Alkitab. Sementara kalau kita perhatikan fakta sejarah, memang keturunan orang fasik, saudara kalau teliti Alkitab, keturunan orang jahat itu habis, bahkan lenyap dalam sejarah, sebab dibinasakan Allah. Salah satu contohnya penduduk Samaria, keturunan Edom itu habis. Tetapi ayat 30 mengatakan, orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Sudah menjadi kenyataan. Sekarang ayatnya yang ke-28 yang berkata, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Apa artinya, saudara? Saya mengajak saudara untuk memperhatikan kalimat yang belakangnya. Tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Sia-sia yang bagaimana harapan orang fasik itu menurut Alkitab, bukan menurut kita.
nurut Alkitab. Saudara, masihkah ingat saudara tentang kisah Ester? Dia punya paman yang namanya Mordekai. Dikisahkan pada waktu itu ada pejabat pemerintahan yang namanya Haman. Haman ini sangat membenci Mordekai, paman dari Ratu Ester. Dengan segala caranya yang fasik, yang licik, yang jahat, Haman mencoba untuk merancang supaya semua orang Yahudi, terutama Mordekai, bisa dibunuh, bisa dibinasakan. Karena itu Haman menyiapkan tiang untuk menggantung Mordekai. Rencananya rapi sekali, rencana Haman ini rapi. Bahkan raja pun nyaris terjebak oleh kelicikan Haman. Tetapi Tuhan membuat harapan Haman yang jahat itu menjadi sia-sia, yaitu menimpa dirinya sendiri. Ditulis begini saudara, Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja, dengan pemberitahuannya itu telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Ini yang namanya harapan orang fasik itu menjadi sia-sia. Rancangan jahat pasti akan menimpa kepalanya sendiri. Semoga kita selalu dilepaskan dari yang namanya si jahat. Dan mulai berpikir fasik, mari kita berhenti. Berhenti, sebab rancangan orang fasik akan menimpa kepalanya sendiri. Serapi apapun rancangan orang fasik itu pasti akan menimpa kepalanya sendiri. Ini yang Tuhan katakan harapan orang fasik sia-sia, sebab Tuhan yang membuat sia-sia. Lalu ayat 29. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Apa artinya saudara? Orang yang benar akan memilih jalan Tuhan. Itu pasti saudara. Walau untuk sementara waktu mungkin dia rugi, mungkin dia susah. Setelah itu barulah tahu bahwa jalan Tuhan itu melindungi dirinya. Jalan Tuhan itu adalah pemeliharaan Allah yang tidak pernah berhenti. Saya kok jadi teringat ya saudara, perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Sama-sama jalan di padang gurun. Orang benar dan orang fasik jalan di jalan yang sama, bahkan dalam satu rombongan. Di padang gurun itu kan tersembunyi binatang gurun yang panas, yang ganas, yang berapi seperti ular dan kalajengking. Orang benar jalan di situ, orang fasik juga jalan di situ. Tapi ketika orang benar jalan di situ, binatang-binatang itu aman pada tempatnya. Tidak ngapa-ngapain, memang ada binatang tetap aman tapi. Begitu orang fasik yang memakai mulutnya untuk bersungut-sungut pada Tuhan, Tuhan suruh binatang itu keluar dan memakut mereka. Semua binasa. Orang fasik, mulutnya jahat karena hatinya jahat. Selamat ulang tahun untuk Beatrice dari sekolah minggu. Kiranya Allah menjadikanmu seorang anak-anak yang benar di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, oleh sebab tiap-tiap hari Engkau memperdengarkan suaramu bagi kami. Terima kasih karena Roh Kudus membuat celik batin kami. Kiranya Allah menolong kami sekalian untuk memilih jalan Tuhan, jalan orang benar, sebab sangat gampang sekali pikiran kami untuk menjadi fasik. Berdoa untuk Beatrice, kiranya Tuhan tolong agar ia dapat bertumbuh dan mengenal Tuhannya dengan teratur dan disiplin. Pakailah Pak Iwan, juga Selvia Halili untuk bersama-sama hidup dalam perkenanan Allah dan bertumbuh menjadi orang benar. Juga guru-guru sekolah minggu Beatrice sebagai orang tua rohani untuk dapat mengantarkan Beatrice pada proses pertumbuhan rohaninya.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.